Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi penting terkait P3K, diantaranya adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan pengawas di instansi tempat bekerja. Untuk kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tempat yang bersangkutan bekerja, yang pada akhirnya nanti akan dijadikan salah satu acuan untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon ASN P3K di kabupaten, kota, atau provinsi tempat yang bersangkutan bekerja. Adapun penilaian kinerja ini terdiri atas 1, 2, dan 3. Silakan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai. Penilaian kinerja 1. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. 2. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. 3. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 4. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pejabat yang bersangkutan pada instansi pemerintah masing-masing. 5. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. Penilaian kinerja bagian 2. Penilaian kinerja P3K wajib mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Jadi di sini pendapat dari teman sejawat baik setingkat maupun di bawahnya ini harus dipertimbangkan. 2. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. 3. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 4. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Jadi apabila tidak memenuhi target, maka akan diberhentikan dari P3K. 5. Penilaian kinerja P3K diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Itulah penilaian kinerja bagian kedua. Kita lanjut ke penilaian kinerja bagian 3. Penilaian kinerja bagian 3. 1. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi, apabila penilaian kinerja ini bagus, maka dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. 2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan yang sama didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Jadi, perpanjangan kontrak ini bisa disepakati apabila mendapatkan pencapaian kinerja yang bagus, kemudian kompetensi yang sesuai, dan masih dibutuhkan oleh instansi tersebut. Maka dapat diperpanjang oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini adalah BKPSDM. 3. Perpanjangan hubungan kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Jadi, untuk perpanjangan hubungan kerja bagi jabatan fungsional tertentu yang berasal dari kalangan non-PNS,
mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN, Kepala Aparatur Sipil Negara. 4. Dalam hal perjanjian kerja P3K diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Jadi apabila ada perjanjian kerja yang diperpanjang, maka pejabat pembina kepegawaian wajib menyampaikan surat tembusan kepada Kepala BKN di Jakarta. 5. Perpanjangan hubungan kerja bagi P3K yang menduduki jabatan fungsional tertentu utama dan jabatan fungsional tertentu madya tertentu paling lama 5 tahun.